Di hari terakhir renungan kita tentang Yesus Kristus ini, kita akan merenungkan dengan tema Yesus Kristus, jangkar iman yang teguh. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti lautan yang ganas, ombaknya menggambang-ambingkan perahu kita, badainya menerpa tanpa ampun, dan kadang kita merasa akan tenggelam dalam lautan masalah, ketakutan, dan ketidakpastian. Di tengah badai seperti itu, apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang membuat kita tetap kokoh dan tidak karam? Mari kita berdoa sebelum melanjutkan renungan mini. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran yang mutlak. Teguhkanlah hati kami, agar tidak mudah goyah oleh tawaran dunia. Jadilah satu-satunya sauh bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, kita akan merenungkan satu hal yang paling fundamental dalam iman Kristen, Yesus Kristus sebagai jangkar iman kita yang teguh. Dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh atau jangkar inilah yang menahan kapal agar tetap stabil di tengah lautan yang bergejolak. Dan bagi kita orang percaya, jangkar itu adalah Yesus Kristus. Mari kita bayangkan sejenak, sebuah kapal tanpa jangkar di tengah badai pasti akan terseret arus, terhempas ke batu karang, dan hancur. Demikian pula hidup kita tanpa Kristus. Ketika masalah datang silih berganti, ketika kekecewaan melanda, ketika masa depan tampak begitu kelam, kita bisa dengan mudah kehilangan arah, putus asa, dan hanyut dalam keputusasaan. Tapi puji Tuhan, kita memiliki jangkar yang tidak akan pernah gagal. Mengapa Yesus adalah jangkar yang begitu kuat dan bisa diandalkan? Pertama, karena Dia adalah Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dunia di sekitar kita terus berubah. Orang yang kita andalkan bisa mengecewakan. Situasi ekonomi bisa memburuk. Kesehatan bisa menurun. Tetapi Yesus, Dia tetap sama. Janjinya, ya dan amin. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia adalah batu karang yang kokoh, tempat kita bisa berpijak dengan aman di tengah perubahan zaman. Jangkar kita tertanam pada sesuatu yang abadi, bukan pada hal-hal fana di dunia ini. Kedua, Yesus adalah jangkar yang telah teruji. Dia telah melalui badai yang paling dahsyat. Dia menghadapi pencobaan di padang gurun. Dia dihina, ditolak, dan dianiaya. Puncaknya, Dia menanggung penderitaan yang tak terbayangkan di atas kayu salib. Dia merasakan keterpisahan dari Bapa. Dia mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah mengalahkan maut dan dosa. Tidak ada badai dalam hidup kita yang lebih besar dari apa yang telah Dia taklukkan. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa jangkar kita adalah pemenang. Dia mengerti setiap pergumulan kita, karena Dia pernah mengalaminya, dan Dia telah keluar sebagai pemenang. Pengharapan kita tidak sia-sia karena didasarkan pada kemenangan Nia yang mulia. Ketiga, jangkar iman kita ini tertanam di tempat yang paling aman, di surga. Di hadirat Allah Bapa, ayat Ibrani tadi mengatakan bahwa sauh itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di perjanjian lama, tabir adalah pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di bait Allah, tempat hadirat Tuhan bersemayam. Hanya imam besar yang boleh masuk, itu pun hanya setahun sekali. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Injil mencatat bahwa tabir di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya, jalan menuju hadirat Allah kini terbuka bagi kita semua melalui Yesus. Dia, sebagai imam besar kita, telah masuk ke ruang maha kudus surgawi dan menjadi perantara bagi kita. Jangkar kita tidak hanya tertanam di dasar laut dunia ini, tetapi tertanam kuat di surga, di sisi tahta kasih karunia. Ini berarti
Seberat apapun badai di bumi, hubungan kita dengan surga tetap aman dan kokoh. Lalu, bagaimana cara kita memastikan bahwa kita benar-benar berpegang pada jangkar ini? Jawabannya adalah melalui iman dan penyerahan diri setiap hari. Iman bukan sekadar percaya bahwa Yesus itu ada. Iman adalah tindakan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Ini berarti saat kita bangun di pagi hari, kita berkata, Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah jangkarku. Saat kita menghadapi keputusan sulit, kita bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Tuntunlah aku. Saat kita merasa takut dan cemas, kita berlari ke podenia dalam doa dan berkata, Tuhan, aku takut, tapi aku percaya Engkau lebih besar dari badai ini. Aku berpegang padamu. Memiliki Yesus sebagai jangkar bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi badai. Justru sebaliknya, Alkitab tidak pernah menjanjikan lautan yang tenang. Yesus sendiri berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi Dia melanjutkan dengan janji yang luar biasa, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kehadiran jangkar tidak menghentikan badai, tetapi memastikan kita tidak akan tenggelam. Jangkar memberikan kita stabilitas, kekuatan, dan yang terpenting, pengharapan yang pasti. Pengharapan inilah yang membedakan kita. Di tengah dunia yang seringkali tanpa harapan, kita memiliki pengharapan yang hidup. Karena jangkar kita hidup, kita tahu bahwa badai ini akan berlalu. Kita tahu bahwa di ujung perjalanan ada pelabuhan surgawi yang menanti. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Pengharapan ini bukan angan-angan kosong, melainkan sebuah kepastian yang didasarkan pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Saudara-saudari, mungkin saat ini ada di antara Anda yang sedang berada di tengah badai kehidupan. Mungkin Anda merasa lelah, putus asa, dan sendirian. Saya ingin mendorong Anda hari ini. Pandanglah pada Yesus. Labuhkan sauh jiwamu padanya. Dia adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk menahanmu. Jangan berpegang pada kekuatan diri sendiri, pada harta, atau pada manusia. Semua itu bisa gagal, tetapi Yesus Kristus, jangkar iman kita, tidak akan pernah gagal. Mari kita datang ke Podenia setiap hari, baca firman-Nya, karena di sanalah kita menemukan janji-janjinya yang menguatkan. Berdoalah tanpa henti, karena di sanalah kita terhubung dengan kekuatan-Nya. Bergabunglah dalam persekutuan orang percaya, karena di sanalah kita bisa saling menguatkan dan mengingatkan tentang jangkar yang kita miliki bersama. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia di sekitar kita. Ketika mereka melihat kita tetap tenang dan penuh damai sejahtera di tengah badai, mereka akan bertanya, apa rahasianya? Dan kita bisa dengan sukacita menjawab, rahasianya bukan pada kekuatanku, tetapi pada jangkar jiwaku yang teguh, yaitu Yesus Kristus, Tuhanku dan Juru Selamatku. Dia adalah sauh yang kuat, aman, dan pasti, yang membawa kita melewati setiap gelombang kehidupan hingga kita tiba dengan selamat di pelabuhan abadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah sauh yang kuat ketika kami mengalami badai. Ingatkan kami selalu agar kami tetap berpegang padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa renungan berikutnya dengan tema yang menarik.